Karena banyak orang yang ya kerjanya berpendapat. Ya, tapi itu ciri-ciri dia kurang pendapatan. kurang pendapatan. Iya kan? Iya. Ada orang yang memang banyak pendapatannya itu sudah dapat dia banyak pendapatan, itu sudah mulai berkurang dia berpendapat. Teduh, dari buju-buju kan sudah dapat bagian. Sudah aman semua. Aman. Baru. Ya, seperti contoh dia libur. Dia di era teknologi nih, gitu ceritanya kan sekarang era teknologi nih. Abu Bongoh nggak pernah kurangan juga meskipun dia bongoh-bongoh. Bongoh itu bukan bodoh. Apa namanya? Peletakan batu pertama sekolah misalnya. Peletakan batu pertama sebuah gedung pabrik gitu kan. Lalu kan otak kita berpikir gimana terus kemudian kalau dia peletakan batu pertama ya pakai batu. Kalau dia pas peresmian toilet. Ini apa? Terus kemudian Abu Bongoh sebagai MC tibalah saatnya acara yang ditunggu-tunggu peletakan peresmian MCK yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa. Kami persilahkan Bapak Kepala Desa untuk meletakkan berak perdana. Disaksikan oleh tamu hadirin yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini mentor saya ini. Guru saya ini. Ide podcast ini juga terlahir dari beliau. Ya. Awal COVID saya ingat betul itu kita ngobrol di Beruga di bawah itu tentang banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana membuat kegiatan yang kreatif. Kalau dalam akronimnya kreatif itu kere tapi aktif. Ada nama panggungnya udah pasti udah pada kenal ini. Abu Macel. Alias Pak Fairuz Abadi. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Saya curi waktu di sela kesibukan beliau ini luar biasa. Ada kegiatan di Dikbud, beliau juga kabid budaya ya, kabid kebudayaan di Dikbud Provinsi NTB. Nah, tapi kita tidak akan ngobrolkan apa yang ada di kantor beliau. Kita akan obrolkan bagaimana beliau melihat perkembangan sekarang ini. Saya mulai tanya deh, apa jaran podcast? Podcast ini apa sebenarnya Kanda? Kita mulai dari sana ada. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan siniar. Siniar. Ya, sinema siar. Sinema siar. Ya, podcast ya. Sebagai sebuah nama yang yang disukai banyak orang ya enggak apa-apa gunakan podcast. Iya. Tapi bahasa Indonesianya ya siniar. Siniar ya. Sinema siar. Sinema siar. Ya, meskipun kita harus kita juga kenal bahasa kita. Kira-kira begitu. Ya, betul. Juga kemarin Mi Bayu juga menganalisa bahwa sebenarnya ini kebudayaan kita Sasak. Betutur, bercerita. Ya. Nah, cuma diganti saja wadahnya katanya. Alias membenturkan kemiri pecah. Atau pelagak lekong belah. Pelagak lekong belah. Nah, ini udah mulai keluar nih beberapa istilah. Jadi betul Kanda, jadi hanya berpindah ruang saja. Ya. Berpindah ruang. Dulu di Beruga ada anak-anak bercerita, dan sekarang dengan konsep ini kita duduk di sini tapi kita hadir di ruang-ruang adik-adik yang sedang memegang smartphone. Nah, ini tujuan kita sebenarnya ya mengisi ruang-ruang itu. Oke, boleh. Ya, ini mungkin harapan kita ke depan ya makin banyak yang mengisi ruang-ruang itu sehingga yang boleh dikatakan ada yang anfaedah ya silahkan mengatakan itu, tapi kan kita tidak bisa hanya cukup mengatakan itu. Iya. Isi. Iya. Gimana tanggapan Anda terkait ini kan konten? Ini gerakan kebudayaan. Ini gerakan kebudayaan karena produk budaya itu produk manusia. Iya. Apapun nama produk manusia itu masuk kategori produk kebudayaan. Titik. Ya. Titik. Berbeda dia dengan produk Tuhan. Ya. Yang memiliki dogma nilai yang tak terbantahkan dia itu kan. Ya. Contohnya gini nih. Nah, kita lagi berada di ruangan ini. Ya. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Ya. Mengirim banyak sekali debu-debu, terus kemudian daun-daun kotor ya. Ya. Sehingga ruangan ini menjadi tidak bersih lah, kotor karena angin begitu kencang. Kita tidak akan marah. Karena angin itu produk manusia. Iya kan? Iya. Tetapi ketika angin itu kita produksi melalui perut, lalu kita kelola dia dan kita tekan melalui lubang pantat bernama kentut, nah seketika itu kita sudah mulai begejuh itu kan,
mulai kita berdebat, apalagi terus kentutnya diam-diam. Nah itu. Mulai menimbulkan majelis fitnah ghibah itu. Saya baik yang buang angin ini kan. Ya. Itu produk manusia. Tapi ada yang bilang, tapi kan kentut produk Tuhan. Yang nekennya itu siapa? Yang mengeluarkan. Ya itu dia. Makanya boleh kita kentut keras-keras, boleh. Tapi jangan di tempat yang ramai. Mengapa? Karena merdeka bagi yang mengeluarkannya, tersiksa bagi yang menciumnya. Ini masalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu. Maka ketika kita kemudian melakukan hal yang seperti yang tadi saya bilang tadi itu, maka berkebudayaan itu harus 3 hal. Ada 3 hal yang saling berkaitan berkelindan, yaitu benar, baik dan indah. Benar, baik dan indah. Ya, itu berkebudayaan. Karena benar saja tidak cukup. Benar, kita punya hak dan berdaulat atas kebenaran yang kita yakini. Orang juga punya hak dan berdaulat atas kebenaran yang dia yakini. Semua punya ini ya. Iya, maka kita tidak perlu bertengkar atas nama kebenaran. Karena kita bukan pemilik kebenaran itu. Kita hanya sekedar berpendapat atas kebenaran yang kita yakini. Yang penting jangan terlalu jauh berbeda pendapatan. Nah, itu. Bersama kita beda. Yuk, karena banyak orang yang kerjanya berpendapat. Ya, tapi itu ciri-ciri dia kurang pendapatan. Kurang pendapatan. Iya kan? Iya. Ada orang yang memang banyak pendapatannya itu sudah dapat dia banyak pendapatan, itu sudah mulai berkurang dia berpendapat. Teduh, dari buju-buju kan sudah dapat bagian. Sudah aman semua. Aman. Iya. Tapi ada saya coba. Ternyata saya pikir dia banyak pendapatan. Dia memot, ternyata dia kencing manis. Meleku dia kencing manis karena ngantok kan, kebanyakan karbohidrat gitu kan. Berarti nggak masuk dari yang itu ya. Nah, itu wilayah perdebatan. Karena produk manusia itu anggapan tadi kan. Iya, jadi dia berbeda. Perbedaan-perbedaan kita sama kayak ada yang dibilang bahwa sayur kelor bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Iya, mungkin secara medik benar. Iya. Tapi secara empirik belum tentu. Misalnya ente. Ya. Disediakan 3 hari 3 malam sayur kelor, pagi siang malam kena emosi gitu. Itu meningkatkan darah. Kelor diri gitu, kena darah kita lama-lama emosi kita kan. Berarti kelor menyebabkan darah tinggi. Iya, kalau terlalu sering. Ya itu kan, ya artinya ketika dia menjadi sebuah produk manusia, tidak usah khawatir kalau ada berbeda pendapat. Tetapi ada yang memang kerjanya mengumpulkan pendapat. Kerjaan mengumpulkan pendapat untuk memperoleh pendapatan, sehingga ada yang namanya rapat dengar pendapat. Nah, itu kan sampai dibikin rapat dengar pendapat saja. Hanya untuk mendengar pendapat. Untuk mendapatkan pendapatan sesungguhnya. Karena memang itu pekerjaannya sih, nggak bisa kita tolak. Karena itu memang pekerjaannya. Ada sering kita ada perundangan rapat dengar pendapat. Katanya kan itu, coba bayangkan itu. Dan yang hadir pun mendapat pendapatan. Iya, itu hanya karena mendengarkan pendapat. Saling mendengarkan pendapat saja memperoleh pendapatan. Ada juga yang kerjanya mengumpulkan pendapat orang. Nah, ini berbeda ini. Iya, dia kerjanya mengumpulkan pendapat orang saja. Kemudian dia kelola menjadi sebuah pendapat yang kemudian dia keluarkan. Sehingga dia memperoleh pendapatan. Itu media, wartawan. Ini juga bagian dari bagaimana caranya mengumpulkan pendapat yang nantinya akan beroleh pendapatan. Itu soal akibat. Betul. Itu jangan jadikan target. Iya. Nah, jadikan akibat saja. Sepakat. Jadi kan akibatnya udah nanti. Ikut saja. Nggak usah terlalu dipikirkan ya. Yang penting kumpulkan. Nanti kumpulkan pendapat-pendapat, kumpulkan di sini. Mengenai ada pendapatannya nanti ya udah. Itu. Nah, sehingga tadi yang saya bilang tadi ada benar, baik dan indah. Ketika kebenaran itu kita tawarkan di depan banyak orang, kita harus menggunakan etika dan estetika. Baik. Ya kan? Ketika tidak beretika dan berestetika, maka tidak akan pernah kebenaran personal itu bisa sampai di pikiran orang lain yang berbeda pendapatan. Berbeda pendapatan. Karena saat tadi kebenaran itu harus kita sepakati bersama. Oke. Indahnya di mana ini? Nah, contoh. Pak Yusron, boleh saya main ke rumahnya? Boleh. Ada kopi? Ada. Nah, boleh enggak Pak Yusron menyediakan saya kopi dengan centong jamban?
Soal boleh ya boleh-boleh saja. Boleh, kan boleh. Tapi karena kesadaran personal kita, ya sebagai umat yang beradab, maka kita sediakan dia dengan menggunakan cangkir. Inilah keindahan itu. Lalu disajikan dengan ramah dan senyuman, maka itu bagian dari berkebudayaan. Jadi bagian dari berbudaya itu adalah bagaimana kita memproduksi sebuah adab, akhlak sesungguhnya intinya. Gitu dia. Muaranya adalah di akhlak. Iya, betul. Di akhlak ya. Jadi ketika kita mengatakan berakhlak, ya udah berarti itu udah kumpul semua. Semuanya sudah beretika, berestetika, dan gitu indah dia. Itu semua udah itu pasti. Ya. Oke, ini memang beliau ini selalu berbeda. Jadi berbeda dalam segi apa? Oh, banyak hal. Bersama kita beda. Kita bersama-sama, yang jelas kita berbeda. Jadi tagline Pak Fairuz ini memang bersama kita beda. Ini sudah luar biasa. Tapi itu memang kalau kita kaji ini bersama kita beda itu ya dimanapun sebenarnya. Iya. Selalu muncul. Ya. Tapi perbedaan itulah yang membuat kita menjadi saling melengkapi, kan? Melengkapi. Ya, betul. Nah sekarang nih Kanda nih. Sudah tadi kita pendapatan sudah kita bahas ya. Oke. Nah, berikutnya ini saya masih aja tetap menjadi penggemar nih. Cerita Abu Machel ini. Jadi lahirnya kembali nih Abu Machel ini memang medianya sekarang udah diganti nih, udah diganti ke Beda Cetak. Nah, berapa kali seminggu sekarang? Sebenarnya dulu itu sudah sejak tahun 2005 sampai 2010, kemudian karena ada kegiatan yang padat di luar, saya istirahat. Kemudian ternyata banyak juga yang masih berminat kan mempertanyakan ketika saya bertemu di mana-mana gitu kan. Lalu kemudian akhirnya ya media lokal tersebut menawarkan saya kembali dan saya terima, dan saya mulai bulan puasa tahun ini. Tahun 2021 ini saya mulai pada bulan Ramadan. Itu setiap hari. Setiap hari. Ketika koran itu libur ya ikut libur. Berlibur juga Abu Machel, Abu Bongoh dan kawan-kawannya itu. Dia gaya juga, pengen liburan, dia kan gitu dia. Dan selalu ada cerita baru. Ya, seperti contoh dia berlibur. Dia di era teknologi nih, gitu ceritanya kan sekarang era teknologi nih. Abu Bongoh enggak pernah kurangan juga meskipun dia bongoh-bongoh. Bongoh itu bukan bodoh. Bongoh itu lugu, polos, jujur apa adanya, jamak-jamak bahasa kita itu ya. Di tengah internet yang apa namanya banyak itu dia coba membaca internet. Wah, dia lihat ini ada hotel nih, kan gitu ya. Ada hotel berbintang ini dengan harga tarif sekian juta semalam, kecil bagi dia. Dia mencoba, pergilah dia. Karena dia sudah bayar dengan tarif yang mahal, tentu office boy di depan itu langsung menyambut dia dengan mengambilkan tas kopernya kan, lalu dibawa ke lantai 10. Karena di hotel besar tentu dilayani dengan baik ya. Begitu dia masuk dia marah. Ini hotel macam apa ini? Mana tempat tidurnya? Mana TV-nya? Dia bilang mana toiletnya? Tidak sesuai dengan gambar. Maaf Pak. Apa maaf? Saya sudah bayar mahal di depan itu, berjuta-juta saya bayar. Maaf Pak, ini lift. Ya itu tadi. Dia ngelihat karena hotel besar kan, jadi dia besar liftnya. Nah tapi karena orang kampung, ya dari kampung desanya Lekit itu, dia taruhlah sendalnya di depan lift, naik lantai 10. Begitu dia buka sendalnya ndak ada, marah lagi. Ini hotel tidak aman. Kalau ndak saya bikin ribut dan di sosial media ya. Gaya juga dia mengancam. Ya, Bapak nanti tadi saya pokoknya naik dari bawah. Kalau gitu masuk saya, Bapak tekan nomor 1. Masuk dia tekan nomor 1, sendalnya ternyata ada di depan lift yang nomor 1 lantai 1 kan. Lalu dia dengan gayanya, begitu saya gertak saja, baru saya gertak sudah dikembalikan sendal saya. Itu dia. Ini versi kekinian kan. Jadi saya yakin dulu itu udah banyak sekali episode. Iya banyak. Ada nggak dulu sudah terdokumentasi nggak kira-kira? Oh banyak sekali. Kalau kita hitung saya dalam 1 bulan itu anggap saja ada 25 hari. Ya karena ada liburan. Atau anggaplah kita pikir 20 hari karena ada hari besar yang lainnya. 20 hari dalam 1 bulan. Kali 12 bulan berarti ada 240 tulisan setiap tahun. Ya, 240 kali 5 tahun pada waktu itu. 5 tahun. Ya kan hampir 1000. Itu kalau kita berpikir konten sekarang itu dah. Iya, belum lagi yang sekarang. Karena
Pertama, humor itu kan apa namanya, tidak ada originalitasnya, siapa pencetak penciptanya. Betul, karena dari betul. dulu dia ada sebenarnya, cuman kan tadi ya. wilayahnya, istilahnya, kemudian peristiwanya diperbaiki menjadi berubah gitu kan. Ya. Dulu orang berorah, sekarang masas. Ya. Dulu orang beteranak, sekarang babysitter. Dulu belangir bekejames, sekarang krembat. Iya kan? Mopok ngecak, sekarang laundry. Dulu beboreh, sekarang spa. Kan hanya sebuah istilah saja. Kan begitu dia. Sebenarnya peristiwa-peristiwa canda bermakna itu sudah ada dari sejak dulu itu. Jadi hanya berbeda ini aja ya, kemasan atau berbeda situasi. Ya, berbeda waktu tempat saja. Itu dengan peristiwa kekiniannya itu saja. Ini ada satu hal ini kan Dani, saya kadang tidak untuk kita yang memang ya ini kita membayangkan saja, saya membayangkan saja yang tidak bisa kadang-kadang untuk bercerita saya keluar spontan dan segala macam ini dengan kemampuan setahun ada 200 sekian cerita itu ada pertapaannya tuh gimana sebenarnya? Ada juga sih kadang-kadang teman karena yang bercerita dan bagi saya itu menarik untuk kita ceritakan, saya tulis gitu kan. Ada juga yang memberi kontribusi teman-teman banyak yang bercerita. Itu namanya kan cerita menceritai kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia karena ada pertanyaan sekarang ini. Ada contoh ini kan kita bercerita atau bercanda itu kan tidak mesti harus merendahkan martabat orang lain ya. Nah, tetaplah harus dijaga. Tetaplah ya. Jadi benar baik dan indah itu harus kita jaga gitu kan. Supaya jangan menyinggung. Makanya saya pertama menggunakan lokusnya desa Nyelekit. Nah, itu kan tidak ada. Itu desa imajiner gitu. Ya. Yang kedua, tokoh-tokoh yang saya hadirkan tidak ada nama-nama faktualnya. Ya, bisa dijaminkan nggak ada nama faktualnya? Tidak ada nama faktualnya, orang namanya Bongoh kan tidak ada. Seandainya pun ada paling jejale gitu kan, sebutan gitu. Market nggak ada itu. Nggak ada itu kan. Macel itu kan nggak ada. Ya hanya identik akhirnya saya menulisnya lalu disebut saya demikian. Padahal kan belum tentu itu. Tapi macel itu bukan berarti terus kemudian maksiat. Enggak. Dia nakal tetapi dia tidak maksiat. Jadi nakalnya, macelnya itu kan istilah nakal orang Lombok gitu kan. Ya, nakal, istilah macel itu kan nakal bagi orang Sasak. Tetapi dia tidak maksiat. Perhatikan aja anak-anak macel itu semuanya enggak. Iya, dia tidak melanggar hukum sudah ya. Tidak melanggar hukum itu poinnya. Hanya kadang-kadang dia bikin orang kesel gitu kan. Gregetan, melanggar nilai kepantasan, tetapi dia tidak salah gitu kan. Secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang terlanggar dari peristiwa-peristiwa itu, makanya saya mencoba menggunakan instrumen-instrumen yang tidak menyinggung orang lain. Itu yang saya harus jaga dinamikanya. Dan itu saya dapatkan juga dari banyak hal, dari peristiwa-peristiwa. Misalnya saya main mengikuti kegiatan-kegiatan banyak hal yang kita lihat ada peletakan batu pertama sekolah misalnya, peletakan batu pertama sebuah gedung pabrik gitu kan. Lalu kan otak kita berpikir gimana, terus kemudian kalau dia peletakan batu pertama ya pakai batu. Kalau dia pas peresmian toilet ini apa? Terus kemudian Abu Bongoh sebagai MC, tibalah saatnya acara yang ditunggu-tunggu, peletakan peresmian MCK yang dilakukan oleh Pak Kepala Desa. Kami persilahkan Bapak Kepala Desa untuk meletakkan berak perdana. Disaksikan oleh tamu hadirin yang lainnya kan. Kan itu jadi canda gitu. Kalau itu digeser gitu. Hanya jadi digeser sedikit saja dia menjadi tertawa. Seperti juga dalam berbahasa. Ada anak-anak sekolah. Ya kan? Coba berikan awalan me dan akhiran i pada kata sayang. Kira-kira jadi apa? Kata sayang. Ya. Menyayangi. Menyayangi. Cinta. Mencintai. Berita. Memberitai. Iya kan? Jadi akhirnya bercanda. Yang lebih unik lagi terus kemudian cerita, menceritai. Iya kan. Lalu kan tidak benar. Lah ya diperbaiki lah. Iya kan? Ya diperbaiki. Tidak ada awalan me dan akhiran i. Yuk kan ada. Kan gitu ya. Cuman kata dasarnya yang jangan dijadikan bahan pertanyaan atau soal di sekolah gitu kan. Tapi orang menjadi tertawa. Oke, jadi
banyak hal, dari hal-hal kecil. Iya. Betul, ini yang menjadikan apa ya, teman duduk di sebelah ini Pak Virus ini, pokoknya jangan khawatir Anda tidak bahagia kalau berada di Seperti ini kita bicara kopi. Nah, kopi nih. Nah, kita bicara kopi. Ya, ini kan kalau bahasa Indonesianya orang yang suka kopi namanya pengopi. Pengopi. Ya kan? Makanya di Lombok itu khususnya di NTB umumnya yang ada pengopi bukan penganggur. Pengopi. Bohong ada data mengatakan di NTB itu ada penganggur karena memang tidak ada kebun anggur. Ya, yang banyak kebun kopi. Kebun kopi. Ya, makanya para pengopi karena disebut pencinta kopi kan. Pencinta kopi. Ya, peminum kopi disebut pengopi. Kalau peminum anggur, penganggur. Jadi jarang. Karena di samping itu juga tidak ada produksi anggur. Itu dia. Siap, kita ngopi dulu. Dan ngopi tidak membatalkan puasa. Gimana ceritanya? Kecuali ketelan flash disknya. Aduh. Apalagi dengan laptopnya ketelan. Itu baru. Ngopi file kan, ngopi paste. Ngopi paste, ya itu baru. Ya, kalau ini tidak membatalkan. Ya, itu kan canda-candanya. Betul. Jadi sehingga podcastnya jangan dipotong-potong. Nanti dianggap kita membuat bukan. Nanti ada yang memotong mengatakan bahwa wah itu bahaya. Itu dia membuat paham baru. Padahal kita bercanda. Nah, jadi harus disimak secara full ya, jangan mengambil sepotong-sepotong, sebagian sesuai kepentingan. Iya itu dia. Itu yang membuat kita kadang ya, namun bacaan gagal paham, Ya, gagal paham ini yang menjadikan dia begejuh. Iya. Begejuh pada akhirnya merugikan kita sendiri juga gitu. Kan jadi sudah berpindah ruang, berpindah ini, jadi tapi kehadiran Abu Macel, Abu Bongoh terus dan teman-temannya yang lain itu saya lihat ini memang kangen kita hadir sebenarnya di ruang publik gitu. Canda-candaan itu. Oke, bolehlah sekarang nih si corona ini merajalela dengan segala macamnya, tapi dengan hadirnya candaan yang seperti tadi yang ya udah punya standar kan, tidak menyinggung orang lain dan ya kalaupun ada kesamaan kisah dan cerita itu menurut saya hanya kalau membaca sinetronnya hanya kebetulan saja. Awal-awal corona dulu juga Abu Bongoh juga agak kerepotan dia. Dole apa itu. Sempat repot juga oleh sempat kerepotan corona. Karena dia harus patuh juga kan. Nah, karena dia nggak bisa berdungkem pakai masker tuh dia pakai face shield yang pakai. Yang face shield ya. Ternyata dia ditertawakan. Sama anak-anak kecil gitu kan. Dia ludahi lagi orang. Dia makin tertawa. Yo kenapa kamu marah? Iya, saya ludahi dia. Terus dia masih tertawakan saya. Yo kamu kenapa? Saya lupa membuka face shield-nya. Menurut diri sendiri. Kecipratan sendiri. Itu kan kenangan-kenangan Abu Bongoh ketika menghadapi corona. Awal-awal corona semua memang menyesuaikan ya. Abu Bongoh pun begitu ya. Begitu juga. Nggak bisa dengar orang batuk lari. Nggak bisa dengar orang baksing bersin luar arat. Jadi awal-awal itu memang keterpengaruhan besar. Ya memang begitulah dunia itu kan.